Rasul Petrus. Di dalam gereja Santo Petrus di Roma berdiri megah patung Rasul Simon Petrus, sangat agung, mengesankan dan mencerminkan kebesaran dan wibawa pengutusannya sebagai gembala umat. Patung itu seakan-akan melindungi seluruh gereja sepanjang masa. Tangan kanannya terangkat, bak sedang memberkati seluruh umat. Tangan kiri memegang kunci berat bersilang, melambangkan pengikatan dan pembebasan manusia untuk selamanya. Di bawah lengannya terdapat kitab suci sebagai lambang Injil yang diserahkan kepadanya sebagai tugas suci untuk mewartakan kabar gembira dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tugas inilah yang mendorong Petrus meninggalkan Palestina dan mengarungi laut menuju pusat kota kekaisaran. Betapa suci dan betapa besar pemimpin ini. Simon, anak Yona, adalah penjala ikan dari Betsaida di pantai Danau Genesaret. Sebelum menjadi murid Yesus, ia sudah membentuk keluarga. Suatu ketika Andreas, saudaranya, mengajaknya menemui Yesus dari Nazaret, Sang Mesias. Di kemudian hari, Yesus sendirilah yang menjadikan Petrus bukan lagi nelayan ikan, melainkan penjala manusia. Yesus pulalah yang memberinya nama Kepas dari bahasa Aramaik yang artinya batu karang, atau Petrus bahasa Yunani. Makna ini dijelaskan oleh Yesus ketika Petrus mengakui, "Kaulah Kristus, Putra Allah yang hidup." Dan Yesus menjawab, "Kaulah Petrus, di atas batu karang ini akan kudirikan gerejaku." Kemudian Yesus menyerahkan kunci kerajaan surga kepadanya. Hanya beberapa jam setelah Petrus dengan berapi-api berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku tidak akan menyangkal engkau." Petrus justru 3 kali berkata kepada seorang pelayan perempuan Imam Agung bahwa ia tidak mengenal Yesus. Namun setelah kejadian itu, ia menangis terseduh-seduh, menyesali dosanya. Sesudah kebangkitan di antara para rasul,
kepada Petruslah Yesus pertama kali menampakkan diri. 3 kali ia meminta ketegasan kasih Petrus sebelum Yesus menetapkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Petrus melaksanakan tugas ini dengan setia dan berani, sebagaimana tersurat dalam Kisah Para Rasul. Ia memimpin umat Kristen purba, memberi petunjuk tentang penggantian Yudas Iskariot, berkhotbah kepada kalayak ramai pada hari Pentakosta, melakukan keajaiban-keajaiban atas nama Kristus, menghukum Ananias dan Sapira, 2 kali menentang perintah Majelis Agung supaya diam, membaptis orang bukan Yahudi yang pertama, yaitu Kornelius. Ia pernah pula dipenjarakan oleh Herodes Agripa, lalu mengunjungi umat di Samaria, Antiokhia, dan tempat-tempat lainnya. Di Antiokhia, ia dikritik Paulus karena ragu-ragu bersantap bersama orang Kristen keturunan bukan Yahudi. Tetapi kemudian dialah yang dengan tegas menentang keharusan sunat bagi orang bukan Yahudi yang mau menjadi Kristen. Juga kepada mereka Roh Kudus diturunkan dan hati mereka disucikan oleh Tuhan. Akhirnya Petrus pergi ke Roma dan dihukum mati dalam masa penganiayaan Kaisar Nero. Ia disalibkan dengan kepala di bawah. Makamnya terdapat di bawah altar kepausan dalam gereja Santo Petrus di Vatikan.